By the way, sebenarnya aku lagi ngerjain video Robert Rebellion, videonya agak panjang karena mau dimasukin ke YouTube. Tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas dulu Defiance of Duskendale. Jadi kejadian Defiance of Duskendale ini adalah kejadian yang memicu King Aerys. King Aerys ini bapaknya Daenerys ya, jadi mad alias jadi gila lah. Sebenarnya bibit-bibit Mad Kingnya King Aerys itu udah ada dari sebelum ini. Cuman ini adalah gongnya gitu. Jadi setelah ini King Aerys itu nggak sama lagi. So this is the story about Defiance of Duskendale. Defiance ini maksudnya pembangkangan ya. Di Westeros itu ada sebuah castle namanya Duskendale. Jadi Duskendale ini dijaga oleh sebuah House Darklyn waktu itu namanya ya. You can correct me if I'm wrong ya. Jadi singkat ceritanya, House Darklyn ini nggak mau bayar pajak ke Seven Kingdom. Ketika ditanya, dia tidak menjawab, dia malah nantangin King Aerys untuk datang ke castle-nya supaya dia bisa menyampaikan unek-uneknya ke King Aerys ini. Kenapa dia nggak bayar pajak gitu loh. Itu inti awal konfliknya. Tapi kita mundur lagi ke belakang, ngelihat hubungan antara King Aerys dengan Tywin Lannister ini. Karena nanti ada hubungannya dengan ini ya. Jadi, King Aerys dengan Tywin Lannister itu sebenarnya bestie. Dia itu teman deket dari sejak muda. Mereka berdua ini berteman dari sejak War of Nine Penny King, dan mereka itu bertarung bersama-sama di War of Nine Penny King. Aku udah pernah ceritain ya War of the Nine Penny King. Nah, setelah King Aerys itu naik tahta, dia nunjuk Tywin jadi Hand of the King, alias kayak Perdana Menteri gitulah. Nah, Tywin ini adalah Hand of the King termuda waktu itu. Yang jadi konflik di antara mereka berdua ini adalah mereka ini sepertinya suka sama satu cewek, yaitu Joanna Lannister. Nah, Joanna Lannister ini sudah ada di King's Landing semenjak King Jaehaerys II naik tahta, alias bapaknya si King Aerys ini. Jadi si King Aerys ini dirumorkan suka dan naksir banget sama Joanna Lannister. Tapi yang dinikahi Joanna adalah si Tywin Lannister. Kalau aku pribadi, aku nggak percaya tentang gosip antara Joanna dengan King Aerys, karena kalau menurut aku si Tywin Lannister itu beneran cinta banget sama si Joanna. Dan Tywin itu orangnya proud, dia ini war criminal loh, dan rasanya nggak mungkin dia itu bisa ngambil bekas temennya. Itu kata di buku ya. Even Maester Pycelle itu membantah gosip ini. Jadi kalau menurut aku ini beneran cuman rumor doang. Nah, di malam pernikahan mereka berdua ini, si King Aerys itu membuat jokes yang kalau menurut aku bikin tersinggung ya. Kalau di Westeros zaman dulu itu ada The Right of the First Night. Jadi The Right of the First Night itu yang namanya raja itu boleh mengklaim pengantin wanita ini di malam pertamanya. Istilahnya kayak pengantin wanitanya itu dipakai duluan sama rajanya gitu. Tapi peraturan itu udah dihapuskan semenjak zaman King Jaehaerys. Nah, jadi si King Aerys tuh mereka sayang ya, the right of the first night itu udah nggak ada lagi. Jadi kayak terus si Tywin ya tersinggung loh, ini hari pernikahan gue gitu loh, kenapa ngejokesnya kayak gitu. Nah, semenjak itu mereka ini agak renggang hubungannya. Nah, sebenarnya nggak cuma gara-gara itu aja, sebenarnya banyak yang lain. Jadi sebenarnya di bawah kepemimpinannya King Aerys, Westeros itu bagus banget progresnya. Cuman yang dapat nama itu adalah Tywin Lannister. Menurut rakyat Seven Kingdom yang memimpin Westeros itu sebenarnya bukan King Aerys, tapi itu adalah Tywin Lannister, karena memang literally yang kerja dia gitu. Jadi dengan segala konflik yang ada, rengganglah hubungan mereka berdua ini. Cuman walaupun mereka berdua ini renggang hubungannya, Tywin Lannister tetap menjadi Hand of the King dan mengabdi kepada Raja Aerys Targaryen. Kita balik lagi ke cerita Defiance of Duskendale tadi. Jadi tadi kan aku ceritain Lord Darklyn itu manggil King Aerys ke castle-nya supaya dia itu bisa menyampaikan unek-uneknya kenapa dia nggak bayar pajak gitu kan. Nah, King Aerys ini dilarang sama Tywin datang ke situ. Siapa tahu ini jebakan, Pak, gitu. Nah, tapi si King Aerys ini yang hubungannya udah renggang dengan si Tywin, dia mulai nggak percaya sama Tywin dan dia pergi ke Castle Duskendale ini. Dan ternyata betul, setelah King Aerys itu masuk ke Castle Duskendale, dia itu ditahan di sana. Setelah mendengar King Aerys ditahan, si Tywin Lannister menggerakkan pasukannya ke Duskendale ini untuk ngepung Duskendale gitu. Nah, cuman Lord Duskendale, si Lord Darklyn tadi, itu ngancem mau bunuh si King Aerys ini. Tywin ini juga bingung nih, mau diserbu tapi King Aerys ada di dalam gitu. Nah, pengepungan Duskendale ini berlangsung selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan, King Aerys itu ada di dalam Duskendale ini. Ini you can correct me if I'm wrong ya. Apa yang terjadi selama 6 bulan di dalam Castle Duskendale itu nggak pernah ada yang tahu ya. Yang jelas waktu itu setelah King Aerys keluar dari Duskendale, itu dia pokoknya kayak orang gila gitu. Jadi si King Aerys itu disiksa di dalam Castle Duskendale ini. Waktu itu Rhaegar Targaryen udah gede ya, jadi udah bisa jadi pewaris tahta.
Jadi si Lord Tywin itu dia udah mulai nggak sabar, kita kepung aja, kita hancurin aja sekalian. Kalau rajanya mati kan pewarisnya udah ada gitu. Jadi keputusannya Tywin Lannister ini mengundang kontroversi di antara para tentaranya sendiri gitu, karena nggak ada yang tega. Di tengah kekacauan ini, Ser Barristan Selmy yang waktu itu jadi Kingsguard, dia itu menawarkan dirinya untuk menyelamatkan King Aerys, misi pribadi gitulah gitu. Jadi dia nawarin diri gitu. Nah, jadi si Ser Barristan Selmy ini tengah malam itu pokoknya dia nyamar dan dia itu bisa masuk ke dalam Duskendel, terus si King Aerys ini diselamatin gitu. Pokoknya hebat banget lah itu si Barristan Selmy ini. Setelah King Aerys itu keluar dari Duskendel, barulah diserbu itu castle-nya dihancurin. Dan Lord Darklyn yang di dalam situ itu dihukum semuanya. Sama pengikutnya juga dihukum. Sayangnya, setelah kejadian Defiance of Duskendel ini, walaupun King Aerys selamat dan berhasil balik ke King's Landing, dia tidak pernah sama lagi. Dia selalu curiga dengan orang-orang di sekitarnya, dia nggak pernah percaya sama orang, termasuk sama istrinya sendiri. Nah, jadi ini adalah the origin of the Mad King. Setelah ini baru kita bahas Robert Rebellion.